Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan mengenang Trisuci Waisak, di mana perayaan Trisuci Waisak merupakan perayaan yang terbesar bagi umat Buddha yang rutin dirayakan oleh segenap umat Buddha dalam lingkup nasional bahkan internasional. Di seluruh penduduk dunia yang beragama Buddha, di saat Trisuci Waisak itu merenung bahwa di bulan Mei, di bulan Waisak telah terjadi peristiwa penting, yaitu yang pertama adalah peristiwa di mana bayi Siddhartha lahir, yaitu kurang lebih pada tahun 623 sebelum Masehi. Peristiwa yang kedua di mana pertapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna atau menjadi Buddha, dan peristiwa yang ketiga adalah Sang Buddha wafat atau parinibbana. Di dalam rangka menyongsong datangnya Trisuci Waisak, segenap umat Buddha di beberapa wihara, di beberapa cetia maupun pasaman-pasamuan telah mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya yang terkait dengan perayaan-perayaan Waisak tersebut. Dengan persiapan yang mantap, diharapkan nanti di saat hari hanya kita merasa puas karena telah mengenang dan menghormati guru dunia yang telah berjasa untuk membimbing umat manusia keluar dari roda samsara. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua karena Buddha bayi Siddhartha telah lahir. Dengan kelahiran bayi Siddhartha, penderitaan manusia akan diakhiri dengan dibuktikannya bahwa pertapa Siddhartha mencapai kebuddhaan atau mencapai penerangan sempurna. Kebijaksanaan yang diperoleh Buddha itulah yang membuka takbir penderitaan manusia yang selama ini dialami bahkan oleh segenap makhluk. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, sungguh merupakan satu kebahagiaan bagi umat Buddha khususnya di Indonesia, karena di Indonesia Trisuci Waisak dijadikan hari libur nasional. Ini membuktikan perhatian pemerintah kepada umat Buddha sangat besar, karena dengan dijadikan hari libur nasional, segenap umat Buddha selama sehari penuh bisa secara maksimal mengekspresikan keyakinannya dalam berbagai bentuk kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan yang bersifat seremonial maupun kegiatan yang bersifat ritual, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Dengan datangnya Trisuci Waisak, kita diajak, kita diingatkan untuk meningkatkan rasa solidaritas, rasa toleransi di antara sesama manusia, bahkan semua makhluk hidup. Di dalam kegiatan-kegiatan Waisak, di beberapa wihara mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang merupakan kepedulian umat Buddha kepada masyarakat yang kurang beruntung. Di beberapa wihara diadakan kegiatan-kegiatan baksos, bakti sosial, membagi
sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, kemudian mengadakan pasar atau pasar murah yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang beruntung. Di samping kegiatan-kegiatan sosial, juga melakukan kegiatan-kegiatan di dalam wihara maupun di luar wihara, maupun di tempat yang sudah ditentukan, seperti di candi-candi. Segenap umat Buddha melakukan kegiatan ritual, seperti ada yang melakukan kegiatan ritual untuk mengenang kelahiran bayi Siddhartha, mengadakan acara mandi Buddha atau mandi bayi Siddhartha. Kemudian ada lagi melakukan penghormatan dengan melakukan pradaksina atau mengelilingi objek pemujaan sebanyak 3 kali, dan juga melakukan persembahan-persembahan berupa amisa puja yang berupa bermacam-macam buah-buah, berbagai macam-macam bunga, dan lain sebagainya. Pada salah satu kesempatan Sang Buddha mengatakan ada 2 persembahan. Yang pertama adalah persembahan amisa puja, yaitu persembahan yang berupa materi atau kebendaan. Yang kedua adalah persembahan praktek langsung, atau di dalam bahasa Pali disebut pati-pati puja. Di antara 2 persembahan ini, yang membawa manfaat yang lebih besar, yang membawa pahala lebih besar adalah pati-pati puja atau praktek langsung kepada ajaran Sang Buddha. Diceritakan ada seorang biku, begitu Sang Buddha mengumumkan bahwa 3 bulan lagi akan wafat, akan parinibbana, biku ini dengan kusuk menyendiri bermeditasi. Di dalam hatinya mengatakan, mumpung Sang Buddha masih berada dengan kita, saya secepatnya sebagai rasa penghormatanku yang tinggi kepada Sang Buddha, saya harus segera merealisasi nibbana. Kemudian ada lain, biku yang lain-lainnya sibuk mondar-mandir dengan mempersiapkan dan melayani secara fisik Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, seorang yang menjadi siswaku, yang ingin mendapatkan nilai kebajikan yang tertinggi, harus mencontoh biku yang rajin bermeditasi ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, Waisak merupakan hari raya yang sangat ditunggu-tunggu oleh segenap umat Buddha. Bukan karena di dalam wihara atau selama perayaan Waisak ini banyak menu makanan-makanan yang tersedia di wihara, maupun banyak atraksi-atraksi, kegiatan-kegiatan hiburan. Namun hendaknya di dalam kita menyambut datangnya Waisak ini ada peningkatan kehidupan kerohanian kita. Apa saja yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan kerohanian kita di saat kita menyambut datangnya Waisak? Yang pertama, kita harus tekun mempelajari ajaran Sang Buddha. Karena seseorang yang tidak pernah mempelajari ajaran Sang Buddha tentunya tidak menguasai, tentunya orang ini masih akan jatuh dalam lingkaran-lingkaran penderitaan. Namun hendaknya apa yang telah dikuasai, apa yang telah dipelajari harus benar-benar dilatih, harus benar-benar dipraktekkan. Ini baru akan membawa manfaat, artinya Dhamma akan menyelamatkan dirinya yang menyelamatkan Dhamma itu. Atau ada yang mengatakan Dhamma akan melindungi orang yang mempraktekannya, orang yang melaksanakan Dhamma tersebut. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, yang kedua adalah peningkatan rasa toleransi kita di antara umat Buddha khususnya. Bahwa di dalam agama Buddha kita tahu ada bermacam-macam sekte dan aliran. Hendaknya kita menghormati cara dan tradisi yang dipakai, yang biasa mereka lakukan. Karena kita harus sadar
bahwa kita adalah satu guru dan satu tujuan. Guru kita Buddha Sakyamuni, dan satu tujuan yaitu ingin merealisasi nibbana. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, semoga dengan kehadiran, kedatangan, atau dalam rangka kita menyambut datangnya Waisak ini, kita akan memaknai datangnya Waisak ini dengan hidup lebih baik, dengan hidup lebih meningkat dalam hal kebajikan-kebajikan. Karena kebajikan-kebajikan inilah yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Dan dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang, kita akan terlahir di alam-alam yang baik, alam-alam yang menyenangkan. Semoga dengan kita merayakan Waisak, semangat kita untuk selalu belajar Buddha Dharma akan selalu menggelora di dalam diri kita. Saya ucapkan selamat Trisuci Waisak. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Dan saya ajak Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di sekitar Surabaya ini untuk bersama-sama menyambut datangnya detik-detik Waisak yang acara akan dimulai pada tanggal 22 pada jam 3 pagi. Silahkan Bapak Ibu datang, ajak saudara dan family untuk menyambut datangnya detik-detik Waisak ini. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.